Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pengantar manajemen pada pagi hari ini. Baik, kita masuk ke materi di pertemuan ke-15 ya. Materi pada pagi hari ini yaitu manajemen strategis. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya diharapkan nanti Anda semua setelah mengikuti kelas pada pagi hari ini memahami dan mampu menjelaskan mengenai yang pertama definisi manajemen strategik, kemudian yang kedua posisi strategis, yang ketiga pembentukan strategi dan komponen proses manajemen strategi. Nah ini kita masuk ke manajemen strategi. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen strategi? Nah, di sini dikatakan manajemen strategi adalah ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu perusahaan mencapai sasarannya. Manajemen strategis mengombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, jadi pada intinya manajemen strategis adalah segala sesuatu ya yang dilakukan ya, baik itu keputusan ya atau rencana-rencana ya, visi misi. Nah, yang diambil oleh perusahaan ya untuk mencapai tujuan perusahaan atau sasaran perusahaan. Ya, jadi segala sesuatu yang dilakukan untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan. Nah, ini yang dikatakan sebagai manajemen strategi. Bentuknya apa? Bentuknya bisa keputusan, ya bisa visi misi, ya. Kemudian ini ada manajemen strategis menurut Kitchen. Nah, di sini Kitchen mengungkapkan bahwa manajemen strategis merupakan analisis, keputusan, dan aksi yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Ya, jadi segala aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan, nah ini yang sulit biasanya mempertahankannya ya, keunggulan kompetitif. Nah, ada yang masih ingat keunggulan kompetitif itu apa? Apa yang dimaksud dengan keunggulan kompetitif? Silahkan diketikkan pada kolom live chat yang sudah ingat. Oh, keunggulan kompetitif ini nih. Ya, sambil saya cek. Baik. Oh, ini ada yang bertanya, Mbak Suci Anggun. UAS tanggal 22 untuk manajemen atau semua mapel? Untuk pengantar manajemen saja ya Mbak Anggun. Mbak Suci atau Mbak Anggun ya? Mbak Suci Anggun. Jadi untuk pengantar manajemen saja, karena memang saya pernah kosong sekali kan minggu lalu ya, kalau nggak salah. Karena di hari Jumatnya itu saya ikut diklat di pusat, kemudian Seninnya saya liburkan ya. Nah, jadi untuk UAS tanggal 22 itu hanya mata kuliah pengantar manajemen ya. Jadi yang lainnya sesuai dengan jadwal atau sesuai dengan instruksi dari dosen pengampu mata kuliah masing-masing. Itu ya. Itu Mbak Suci Anggun. Kemudian ini, Mbak Wulan belum apa-apa sudah tanya remedi ya. Jangan tanya remedi dulu Mbak, nanti ya. Pokoknya untuk UAS besok dimaksimalkan. Itu ya. Ada yang sudah ingatkah apa yang dimaksud dengan keunggulan kompetitif? Keunggulan kompetitif apa ini? Ini pernah kita bahas di pertemuan keberapa ya terkait dengan keunggulan kompetitif ini? Lupa saya. Cuman sudah pernah kita bahas ya apa yang dimaksud dengan keunggulan kompetitif.
Baik, ini ada dari Mbak Friska, Priscilia. Keunggulan kompetitif adalah keunggulan untuk bersaing dengan perusahaan lain. Oke, ada yang lain lagi. Apa yang dimaksud dengan keunggulan kompetitif? Ini tadi Mbak Friska sudah menjawab. Yang lain lagi. Baik, ini ada Mbak Wulan. Nilai tambah yang dimiliki oleh suatu usaha. Baik. Mbak Alia. Kemampuan perusahaan untuk memiliki kinerja yang jauh lebih tinggi. Oke. Mbak Suci Anggun. Kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain dalam industri yang sama atau pasar yang sama. Baik. Mbak Anggita, keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih lebih tinggi dari yang lain. Baik, terima kasih banyak ya jawaban dari Mbak Friska, Mbak Wulan, Mbak Alia, Mbak Suci, Mbak Anggita ya terkait dengan keunggulan kompetitif. Benar ya. Jadi keunggulan kompetitif adalah kemampuan ya yang dimiliki oleh suatu perusahaan ya yang membedakan dengan perusahaan lainnya ya yang menjadi perusahaan tersebut lebih dari perusahaan lainnya. Lebihnya itu bisa macam-macam ya. Di sini lebih tinggi dalam hal macam-macam ini, bisa lebih tinggi pemanfaatan teknologinya, ya lebih tinggi kepemilikan modalnya, ya lebih tinggi dari kemampuan untuk berinovasinya, ya. Jadi perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain itu lebih, ya, atau memiliki suatu keunggulan yang tidak dapat diikuti oleh perusahaan lain dalam industri yang sama. Itu ya yang perlu diperhatikan ini ya di dalam industri yang sama. Ya jangan membandingkan dengan industri yang berbeda. Nah, itu tentu tidak akan pas ya atau tidak akan sesuai. Oke. Oh, baik, ini ada lagi dari Mbak Okta. Kelebihan membuat perusahaan lebih unggul. Mbak Fafa. Kemampuan memiliki kinerja yang lebih tinggi. Oke, Mbak Rosa, keunggulan bersaing ya, bersaing dengan perusahaan lain. Baik, terima kasih untuk yang sudah menjawab ya atau merespon terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan keunggulan kompetitif. Nah, jadi manajemen strategis yang dilakukan oleh suatu perusahaan ya ini bertujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif ya, untuk menciptakan sesuatu yang berbeda ya dengan perusahaan lain dan kemudian mempertahankan keunggulan kompetitif tersebut. Nah, kemudian Kitchen sendiri menggambarkan ada dua elemen utama dalam manajemen strategis. Yang pertama adalah manajemen strategis berkaitan dengan proses yang sedang berjalan atau ongoing proses. Dan elemen yang kedua, manajemen strategis adalah studi tentang mengapa perusahaan mampu mengalahkan perusahaan lainnya ya melalui keunggulan kompetitif yang dimiliki tadi. Nah, kita akan bahas satu-satu ya untuk setiap elemen. Nah, ini manajemen strategis merupakan atau berkaitan dengan proses yang sedang berjalan atau ongoing proses. Ya, jadi di sini manajemen strategis berkaitan dengan bagaimana manajemen menganalisis sasaran strategis. Ya, sasaran strategisnya itu dalam bentuk visi, misi, dan tujuan. Serta kondisi eksternal dan internal yang dihadapi oleh perusahaan. Ya, jadi menganalisis nih apakah sasaran strategis yang ditentukan oleh perusahaan ya atau yang diciptakan oleh perusahaan ya dalam bentuk visi misi tujuan ini sudah sesuai dengan kondisi internal dan eksternal perusahaan. Kemudian yang kedua, perusahaan harus menciptakan keputusan strategis. Ya, keputusan strategis. Nah, keputusan strategis ini harus mampu menjawab yang pertama, industri apa yang sedang digeluti oleh perusahaan saat ini. Ya, perusahaan itu bergerak di dalam industri apa? Itu yang pertama harus mampu dijawab oleh perusahaan. Yang kedua, bagaimana perusahaan harus bersaing di dalam industri tersebut. Ya, setelah tahu nih, oh saya bergerak di industri A.
Kemudian bagaimana saya harus bersaing dalam industri A tersebut. Nah, kemudian tindakan diambil untuk menjalankan keputusan tersebut, ya, mengimplementasi tindakan tersebut atau mengimplementasi keputusan-keputusan yang diambil tadi, ya, keputusan strategis yang diambil tadi. Tindakan yang perlu dilakukan akan mendorong manajer untuk mengalokasikan sumber daya dan merancang organisasi untuk mengubah rencana menjadi kenyataan. Ya, jadi manajemen strategis yang berkaitan dengan proses yang sedang berjalan itu mengevaluasi proses yang sedang berjalan. Baik, kita masuk di elemen yang kedua, ya. Manajemen strategis ini adalah sebuah studi, ya, yang mempelajari mengapa perusahaan mampu mengalahkan perusahaan lainnya. Nah, di sini manajer perlu menentukan bagaimana perusahaan bisa menciptakan keunggulan kompetitif. Ya, tadi ya, manajemen strategis itu berkaitan dengan bagaimana caranya perusahaan menciptakan keunggulan kompetitif dan mempertahankannya. Ya. Tidak hanya unik dan berharga, tetapi juga sulit ditiru atau dicari substitusinya sehingga mampu bertahan lama. Nah, ini ya yang membuat keunggulan kompetitif mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama adalah sulit untuk ditiru oleh para kompetitor, ya, atau sulit untuk dicari substitusinya, ya, atau penggantinya. Nah, sehingga keunggulan kompetitif tersebut mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama. Keunggulan kompetitif yang mampu bertahan lama biasanya didapatkan dengan melakukan aktivitas berbeda dengan apa yang dilakukan pesaing atau melakukan aktivitas yang sama dengan cara yang berbeda. Nah, selanjutnya terkait dengan manajemen strategis, ya. Manajemen strategis ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manajemen tertinggi yang ada di dalam perusahaan. Ya, biasanya disusun oleh dewan direksi atau CEO, ya, Chief Executive Officer, atau tim eksekutif lainnya yang ada di dalam perusahaan, ya. Biasanya ini disusun oleh top management, ya, atau manajemen tertinggi di dalam perusahaan. Ya, terkait dengan strategi yang dipilih oleh organisasi atau perusahaan, menurut Porter ini merupakan jalan, ya, untuk menciptakan posisi unik dan berharga yang didapatkan melalui serangkaian aktivitas, ya. Jadi strategi ini bisa digunakan perusahaan, ya, untuk mencapai posisi tertentu, ya, sehingga konsumen tahu nih, oh, ketika saya menginginkan A, ya, barang A, berarti saya harus ke perusahaan X misalnya, ya. Misalnya nih, ketika saya mau cari deterjen, ya, pasti mindset seseorang itu sudah Rinso gitu kan. Nah, karena dia sudah punya posisi strategi sendiri, ya, di pasar. Gitu, ya. Atau ketika mau beli air minum, ya, Aqua, itu karena sudah punya posisi strategis. Atau nanti sebagai contoh, ya, ketika kita mau cari furniture, ya, ketika mau cari furniture itu biasanya langsung yang terpikir itu IKEA. Nah, itu perusahaan yang menyediakan berbagai macam furniture, ya. Ketika misalnya sebutkan perusahaan furniture yang ada di Indonesia, pasti IKEA. Nah, karena dia sudah menempati satu posisi strategis, jadi atau memiliki keunggulan kompetitif, ya. Jadi ketika
konsumen membutuhkan sesuatu produk, pasti perusahaan tersebut yang akan disebut pertama kali. Nah, di sini menurut Porter ada 3 posisi strategis ya untuk satu perusahaan. Yang pertama adalah memproduksi bagian kecil atau subset dari sebuah produk dari industri tertentu atau disebut sebagai variety based positioning. Kemudian yang kedua, menarget konsumen yang dapat diakses ya dalam cara yang berbeda atau access based positioning. Kemudian yang ketiga, melayani sebagian besar atau seluruh kebutuhan konsumen tertentu ya, atau disebut sebagai needs based positioning. Nah, ini ada 3 posisi strategis menurut Porter ya, yang bisa dipilih oleh perusahaan. Baik, kita masuk ke yang pertama, ini memproduksi subset dari industri tertentu ya, atau disebut sebagai variety based positioning. Nah, posisi strategis ini berasal dari pemilihan produk, bukan berdasarkan segmentasi konsumen. Ya, perusahaan berusaha memenuhi sedikit dari kebutuhan banyak orang. Nah, ini contohnya ada Jifloop ya. Nah, ini Jifloop Internasional hanya memproduksi pelicin otomotif dan tidak menawarkan produk perawatan lainnya. Ya, jadi biasanya untuk perawatan otomotif ya, dia kan memproduksi berbagai macam produk ya, misalnya dari pelicin itu semacam oli mungkin ya. Kemudian pelicinnya, kemudian misalnya sabun cuci mobilnya, kemudian misalnya buat mengkilap biar bodi mobilnya itu mengkilap ya, dan lain sebagainya. Nah, tapi itu tidak dilakukan oleh Jifloop Internasional. Ya, Jifloop itu hanya memproduksi pelicinnya saja. Ya. Nah, di sini Jifloop hanya memenuhi sedikit dari kebutuhan banyak orang. Ya, sebenarnya kebutuhan perawatan otomotif itu kan banyak ya, tapi yang dipilih Jifloop itu hanya pelicinnya saja. Nah, strategi variety based positioning ini akan efektif bila perusahaan memiliki kemampuan menciptakan produk subset tersebut dengan baik dan jauh lebih unggul dibandingkan pesaingnya. Ya, jadi untuk strategi ini atau posisi ini bisa dipilih kalau perusahaan memang memiliki keunggulan tertentu ya dalam suatu produk dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Ya, Jifloop bisa memenuhi hal tersebut ya, produknya memiliki keunggulan dibandingkan produk pelicin yang lainnya, sehingga Jifloop di sini mampu bertahan ya dengan produk pelicinnya. Kemudian ada lagi posisi strategis yang kedua, ini melayani seluruh kebutuhan konsumen tertentu atau need based positioning. Ya, jadi melayani seluruh kebutuhan konsumen tertentu. Di sini contohnya IKEA. Ya. IKEA berusaha memenuhi seluruh kebutuhan mebel. Nah, jadi yang disasar siapa? Yang disasar ya adalah konsumen yang membutuhkan mebel. Ya, jadi IKEA memenuhi kebutuhan konsumen tertentu. Konsumen tertentunya siapa? Konsumen yang membutuhkan mebel. Bukan hanya sebagian atau subset untuk target pasarnya, varian dari model ini adalah untuk memenuhi kebutuhan target pasar yang berbeda-beda. Seorang konsumen misalnya memiliki kebutuhan yang berbeda ketika membutuhkan mebel untuk kantor dan untuk hunian. IKEA bisa mengambil posisi ini untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda dari target pasar yang sama. Ya, tadi yang disasar siapa? Yang disasar adalah konsumen yang membutuhkan mebel. Konsumen tertentunya siapa? Konsumen yang membutuhkan mebel. Kemudian IKEA mampu melayani seluruh konsumen yang membutuhkan mebel. Ya, dari jenis mebel yang diinginkan oleh si konsumen. Misalnya konsumen tersebut menginginkan mebel untuk perkantoran, IKEA mampu memenuhi kebutuhan mebel untuk perkantoran. Misalnya konsumen mebel tersebut menginginkan mebel untuk rumah, IKEA mampu memenuhi mebel untuk rumah. Misalnya rumahnya yang model minimalis. Nah, IKEA bisa memenuhi kebutuhan konsumen yang membutuhkan mebel untuk rumah minimalis. Itu ya. Jadi IKEA mampu memenuhi seluruh kebutuhan konsumen tertentu. Nah, konsumen tertentunya siapa? Konsumen yang membutuhkan mebel. Jadi konsumen yang membutuhkan mebel dengan bentuk apapun ya, untuk lokasi apapun itu IKEA mampu memenuhi. Nah, di sini IKEA menggunakan
strategi, ya posisi strategis yang dipilih adalah need based positioning. Kita lanjutkan ke posisi strategi yang selanjutnya, ya yang terakhir, yang ketiga menurut Porter. Ini ada menarget konsumen yang dapat diakses, ya menarget konsumen yang dapat diakses. Baik. Di sini konsumen-konsumen meskipun memiliki kebutuhan dan keinginan yang hampir sama dengan konsumen lainnya, ini membutuhkan konfigurasi aktivitas yang berbeda untuk memenuhi keinginan tersebut. Contohnya adalah Carmack Cinemas. Ya, jadi di sini perusahaan akan memilih konsumen, ya. Sebenarnya konsumen ini memiliki kebutuhan yang sama dengan konsumen yang lainnya, ya. Tetapi konsumen A ini, ya misalnya konsumen A dengan konsumen B itu kebutuhannya sama. Tetapi konsumen A ini membutuhkan aktivitas yang berbeda untuk memenuhi keinginan atau kebutuhannya tersebut. Ya, kita lihat contohnya pada Carmack Cinemas. Ya, Carmack Cinemas di sini mengoperasikan bioskop hanya di kota-kota kecil yang padat, namun dengan populasi kurang dari 200.000 per orang. Meskipun pasarnya kecil dengan kemampuan pembelian di bawah kota besar, Carmack Cinemas berhasil meraih keuntungan karena melakukan aktivitas berbeda dengan yang ditawarkan bioskop-bioskop di kota besar. Ya, jadi di sini Carmack Cinemas, ya menarget konsumen yang menginginkan melihat bioskop, ya atau konsumen yang ingin melihat bioskop. Nah, tetapi di sini yang diakses oleh Carmack Cinemas adalah masyarakat yang berada di kota kecil. Ya, dengan kemampuan pembelian tiketnya itu di bawah rata-rata masyarakat yang ada di kota besar. Nah, Carmack mengakses konsumen tersebut, ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Carmack agar tetap memperoleh keuntungan? Nah, ini Carmack melakukan aktivitas yang berbeda dengan bioskop-bioskop yang ada di kota besar. Ya, di sini Carmack melakukan standarisasi dengan membuka hanya sedikit studio. Ya, kalau misalnya di kota besar itu bisa sampai 6 studio, Carmack hanya 1 sampai 2 studio. Kemudian menggunakan teknologi proyektor yang lebih rendah dibandingkan dengan bioskop yang ada di kota besar. Nah, hal tersebut ya bisa mengefisiensi ya biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh Carmack Cinemas, ya sehingga di sini Carmack tetap memperoleh keuntungan meskipun harga jual tiketnya di bawah harga jual bioskop-bioskop di kota besar. Ya, jadi di sini Carmack menarget atau mengakses masyarakat yang menginginkan menonton film di bioskop. Ya, tapi di sini yang disasar adalah masyarakat yang ada di kota kecil dengan kemampuan pembelian di bawah rata-rata masyarakat di kota besar. Ya, kemudian apa yang dilakukan, aktivitas apa yang dilakukan atau cara apa yang dilakukan oleh Carmack sehingga tetap mendapat keuntungan. Tadi ya, Carmack menawarkan pembukaan studio itu lebih sedikit dibandingkan bioskop yang ada di kota besar, kemudian teknologi proyektornya menggunakan teknologi yang lebih rendah sehingga biaya operasional yang harus dikeluarkan itu menjadi lebih sedikit atau lebih rendah. Nah, di sini Carmack menggunakan yang namanya access based positioning. Itu ya, untuk posisi strategis menurut Porter. Kita lanjutkan lagi ke proses manajemen strategis. Nah, di sini ada 4 proses manajemen strategis. Yang pertama adalah pemantauan lingkungan. Yang kedua, perumusan strategi. Yang ketiga, pelaksanaan strategi. Dan yang keempat, evaluasi strategi. Ya. Nah, kita akan bahas satu-satu nih. Yang pertama adalah pemantauan lingkungan organisasi. Nah, untuk pemantauan lingkungan organisasi, ya, di sini perusahaan memantau baik internal maupun eksternal organisasi. Ya, nah untuk melihat kondisi internal dan eksternal organisasi, ini perusahaan umumnya ya ini menggunakan yang namanya analisis SWOT. Ya, ini juga pernah kita bahas ya.
Jadi di dalam analisis SWOT ini bisa diketahui nih kondisi atau lingkungan internal perusahaan seperti apa, eksternal perusahaan seperti apa. Ya, misalnya internal itu berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, eksternal itu berkaitan dengan peluang apa sih yang ada di pasar misalnya. Ya, kemudian ancaman apa nih yang akan timbul atau akan muncul sehingga menghambat pertumbuhan organisasi. Nah, ini dianalisis terlebih dahulu atau dipantau terlebih dahulu. Nah, tetapi di sini permasalahannya terkadang perusahaan itu lebih kalau di sini dikatakan merasa nyaman ya dengan melakukan hanya pemindaian lingkungan internal saja atau memantau lingkungan internal saja. Ya, karena memang untuk memantau lingkungan eksternal itu agak sedikit sulit, ya. Nah, ketika perusahaan menggunakan hasil pemindaian lingkungan internal saja ya untuk mengambil keputusan strategis, nah ini di sini sih diilustrasikan ya masih kehilangan setengah dari persamaan utuh untuk membuat keputusan yang lebih efektif. Ya, jadi misalnya keputusan strategis tersebut poinnya 1, ya. Ketika perusahaan hanya menggunakan informasi internal saja, berarti di situ hanya mampu terpenuhi setengahnya saja. Ya, sehingga ketika keputusan tersebut diambil kemudian diimplementasikan menjadi kurang efektif. Ya, karena yang harus dipenuhi dengan poin 1 di sini hanya dipenuhi dengan poin setengah saja. Nah, di sini ada beberapa elemen yang bisa digunakan untuk memeriksa kondisi eksternal, ya. Ini meliputi industri keseluruhan, ya, industri perusahaan tersebut secara keseluruhan maupun tren sosial, ya, yang meliputi ekonomi, teknologi, kemudian politik, hukum, serta sosial budaya. Kemudian tahap yang kedua ya setelah tadi memindai lingkungan internal dan eksternal ya menganalisis kondisi internal dan eksternal perusahaan. Kemudian yang kedua adalah melakukan perumusan strategi. Ya, data dari pemantauan lingkungan kemudian digunakan untuk membuat rencana strategis bagi organisasi yang kemudian dilaksanakan atau diimplementasikan. Jika sebuah organisasi tidak merencanakan arahannya, dia juga terbilang tidak mengambil kendali atas masa depannya. Tentu ya, ketika perusahaan tidak merumuskan strategi apa sih yang akan diambil ya untuk mencapai tujuan atau sasarannya, nah ini perusahaan akan kehilangan kendali nih. Karena kan nggak tahu yang harus dilakukan apa untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasinya. Nah, maka penting ya untuk perusahaan merumuskan strategi yang akan digunakan untuk mencapai sasaran atau tujuan organisasi. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah mengimplementasikan strategi ya, atau melaksanakan strategi. Nah, tadi merumuskan strategi apa yang harus dilakukan ya. Kemudian dalam tahap ini ya beberapa rumusan yang harus dibuat ya mengimplementasikan dengan cara membentuk visi ya yaitu cita-cita jangka panjang yang ingin dicapai, kemudian misi ya, tujuan dan strategi. Ya, strategi ini adalah rencana detail yang akan dilaksanakan oleh setiap karyawan yang ada di dalam organisasi. Dan tahap terakhir ya setelah diimplementasikan tadi, kemudian dievaluasi. Ya, dievaluasi kemajuan perusahaan apakah mengarah pada sasaran dan Nah, kemudian tahap evaluasi diperlukan untuk mencermati sukses tidaknya strategi yang diterapkan. Ya, strategi yang diterapkan sudah sesuai belum ya? Misalnya capaiannya sudah memenuhi belum gitu kan, misalnya bulan ini ya bulan pertama capaiannya harus 20%, sudah terpenuhi belum? Nah, kalau belum berarti ada sesuatu atau ada kesalahan di dalam strategi yang diimplementasikan atau dicari atau ada penyimpangan ya dalam pengimplementasian strategi tersebut. Nah, evaluasi sangat diperlukan agar strategi perusahaan bisa beradaptasi dengan baik pada setiap perubahan internal dan eksternal. Nah, ini ya evaluasi perlu dilakukan nih, karena ketika terjadi perubahan
internal maupun eksternal, nah ini strategi harus kembali disesuaikan ya agar mampu bertahan dalam perubahan lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal perusahaan.